Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang sebelum saya lanjutkan, awalnya saya benar, namun ketika ada orang yang sudah mengaku sebagai kesepakatan pembelokan sejarah tentang Sunan Gunung Jati, maka orang-orang yang masih zuriatnya Sunan Gunung Jati dari Sultan Maulana Hasanuddin pun mereka semua di Banten sekarang mulai bangkit. Maka saya sampaikan tahadusan binikmatillah. Al-Fakir bin Mama Haji Ahmad bin Mama Haji Aceh bin Mama Tubagus Samaun bin Tubagus Armudin bin Tubagus Isam bin Tubagus Sanong bin Tubagus Aliuddin bin Tubagus Syekh Maulana Mansur Cikaduan bin Syekh Maul Sultan Ageng Tirtayasa bin Syekh Abdul Ma'ali bin Syekh Abdul Mafakir bin Sultan Muhammad bin Sultan Maulana Yusuf Kasuniatan Banten bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Aing ge sarua bae tang pula dia doang anu Sunan Gunung Jati. Aing terido pembelokan sejarah. Aing tadinya ngajaga, tapi mulai detik ini saya akan bangkit wallah demi menjaga marwah. Dan kami sudah koordinasi, insya Allah tanggal 25, 26, 27 Agustus akan ada rapat akbar di Kesultanan Banten, dan akan diundang orang-orang yang telah membelokkan sejarah. Persiapkan kitab Anda, persiapkan kitab sejarah Anda. Wallah, karena Anda sudah membelokkan dengan sepihak, maka kami pun akan turun, baik keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, dari yang jalur Syekh Maulana Yusuf, dari Syekh jalur Syekh Maulana Mansur, dari Syekh Tirtayasa, semuanya akan bangkit. Tadinya antum hanya dengan habaib dan dalbat dari habaib, tapi sekarang bukan dengan habaib saja, dengan turunan wali songo sekarang sudah mulai bangkit kembali. Jadi tambah musuh ini kacau apa tidak? Kalau Syarif Hidayatullah Cirebon dibelokkan ke si Musa Al-Qadim, padahal yaitu dari Sayyidina Balik Adubatkun sampai ke Imam Ubaidillah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelokan. Wallah, yang selamat 3 bulan 4 bulan ini saya tahan, sekarang wallah saya akan tampil. Apa yang Anda mau, lu jual gua borong, wallah, karena Anda sudah keterlaluan. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Tadinya saya 4 bulan 5 bulan menjaga jangan sampai tafriq bainal muslimin, jangan sampai pemecah di antara umat Islam. Tapi rupanya semakin songong, semakin merasa paling hebat di dalam bidang nasab. Ini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Insya Allah kita akan bangkit. Kalau tidak ada halangan, sekarang sedang diatur waktunya tanggal 25, 26, 27 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awalin wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Ya, barusan kita sama-sama telah mendengarkan Buya Qurtubi yang merupakan salah satu dari dzurriyyah Syarif Hidayatullah, yang mana beliau mengungkapkan kekecewaannya yang luar biasa atas beberapa orang yang membuat klaim sepihak mengenai kakek dari beliau ini. Dan saya juga tidak habis mengerti bagaimana bisa orang lain membuat kesepakatan sepihak mengenai leluhur orang lain, mengklaim bahwa ini adalah keturunan ini, keturunan itu, tanpa ada kesepakatan dari, dalam hal ini, keturunan Syarif Hidayatullah. Dan kesepakatan itu melibatkan juga orang luar yang nggak ada sangkut pautnya dengan Syarif Hidayatullah. Nah, ini kan tambah aneh, seolah-olah melecehkan Syarif Hidayatullah, menganggap bahwa Syarif Hidayatullah ini rajul majhul yang tidak punya silsilah, sehingga perlu didiskusikan rame-rame untuk ditentukan siapa leluhurnya. Ini su'ul adab terhadap aulia. Setelah sebelumnya di framing bahwa silsilah dari Syarif Hidayatullah adalah ditentukan oleh Vandenberg, di framing seperti itu, sehingga masyarakat setiap kali melihat silsilah dari Wali Songo, kalau itu nyampe jalurnya kepada Imam Abdul Malik atau Khan, masyarakat diharapkan langsung berpikir bahwa oh, ini buatan Vandenberg. Padahal kalau mau dikaji yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ini kan mereka menuduh kitab Syamsud Dhahirah menukil dari Vandenberg. Kalau dilihat di kitab Syamsud Dhahirah di halaman 522 ditulis jelas bahwa
bahwa Syamsud Dhahirah menukil dari sebuah silsilah yang ada di Kesultanan Palembang, dan silsilah itu ditulis pada tahun 1161 Hijriah atau kalau dimasehikan 1748 Masehi. Sedangkan Vandenberg itu lahir pada tahun 1845 Masehi. Artinya antara silsilah yang ada di Kesultanan Palembang dengan Vandenberg itu selisihnya 100 tahun, kurang lebih segitu. Bagaimana bisa Vandenberg menentukan bahwa silsilah dari leluhur Syarif Hidayatullah itu nyampe ke Abdul Malik itu atas inisiatif Vandenberg, sedangkan Vandenberg sendiri belum lahir ketika silsilah itu ditulis. Nah, ini kan suatu plot yang licik sekali. Dan di silsilah yang ada di Kesultanan Palembang itu ditulis silsilah dari Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, sementara Syarif Hidayatullah adalah Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain. Ini kan yang diributkan oleh mereka-mereka yang kemarin membuat kesepakatan ini, Sayyid Jamaluddin Al-Husain, yang dibuat kacau, yang sana mengatakan ini keturunan Al-Musawi, keturunan Al-Hasani, keturunan apalagi, keturunan Al-Hasil. Intinya bagaimana caranya Sayyid Jamaluddin Al-Husain ini bukan keturunan dari Sayyidina Abdul Malik atau Madkhan. Kenapa? Karena mereka sudah membuat persekongkolan untuk menafikan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Mereka sudah membuat framing sebelumnya bahwa nasab dari Ba'alawi ini terputus karena Imam Ubaidillah tidak ada di kitab primbonnya Imaduddin itu, yaitu Sajaratul Mubarakah itu. Atas dasar itulah maka harus ditentukan jalur lain. Kenapa? Kalau tetap Syarif Hidayatullah itu nasabnya seperti yang ada di manuskrip-manuskrip nyambung ke Imam Ubaidillah, maka otomatis mereka juga membatalkan nasab dari Syarif Hidayatullah, dan itu konsekuensinya juga membatalkan nasab dari para wali songo yang merupakan keturunan dari Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Nah, jadi mereka ini perebutannya di Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Dan untuk menguatkan alibinya, mereka mengatakan tes DNA bahwa haplogrup mereka itu sudah terbukti nyambung ke sini, nyambung ke sana. Nah, ternyata kalau kita cross check, ternyata nggak seperti itu. Data yang ada di family tree DNA mengenai hasil DNA mereka menunjukkan bahwa haplogrup mereka itu O, yang identik dengan orang Mongolia, orang Cina, orang Kamboja, orang Vietnam. Nggak ada sama sekali keturunan Persia, Arab, Uzbekistan, nggak ada. Dan itu nggak susah untuk meng-cross check. Lucunya lagi, mereka beralibi bahwa kalau memang itu dari Habaib, kok sebutannya bukan Habib Syarif Hidayatullah. Kearifan lokal memberikan gelar tambahan. Misalnya di Turki ditambah gelar Mir, di Indonesia ada yang gelar Yip, di Hadramut kearifan lokalnya ditambah gelarnya Al-Habib, As-Sayyid, As-Syarif. Nah, itu harus dilihat sejarahnya. Nah, sementara Sayyidina Abdul Malik atau Madkhan, beliau hijrah itu jauh sebelum Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas lahir. Yang pertama digelari Al-Habib adalah Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas, ya, karena beliau mencintai dan dicintai oleh masyarakatnya, dan karena keluhuran ilmu, akhlak, amalnya, sehingga beliau ditambahi gelarnya dengan gelar Al-Habib. Nah, kemudian setelahnya setiap keturunan dari Ba'alawi yang mempunyai keunggulan ilmu, amal, akhlak, dan mencintai masyarakat, dicintai oleh masyarakat, digelari juga dengan gelar Al-Habib. Jadi Sayyidina Abdul Malik Al-Madkhan, beliau lahir pada tahun 574 Hijriah atau 1178 Masehi. Sementara Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas yang pertama digelari Al-Habib, beliau lahir pada tahun 992 Hijriah atau 1572 Masehi. Nah, ini jaraknya kan 400 tahun setelah Sayyidina Abdul Malik hijrah ke India. Anak keturunannya lahir di India. Di sana diberi gelar Sayyid Syarif Madkhan. Madkhan ini kalau di India gelar kebangsawannya di sana Khan. Tapi karena Sayyidina Abdul Malik ini adalah dzurriyyah Rasul, maka diberi gelar tambahan lebih tinggi, Khannya lebih tinggi, Madkhan, untuk membedakan dari khan-khan yang lain, karena sebagai penghormatan masyarakat Muslim India kepada keturunan Rasulullah. Itu kearifan lokal di sana. Nah, adapun mereka hijrah menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Filipina,
mereka bergelar Sayyid Syarif, dan itu nggak ada hubungannya lalu dibedakan, oh kalau keturunan Rasulullah itu Sayyid Syarif, kalau bukan keturunan Rasulullah Al-Habib. Ini kan logika yang membodohi masyarakat. Padahal antara Al-Habib dengan Sayyid Syarif nggak ada bedanya. Al-Habib, Mir, Ayyib, Ye, Sayyid itu adalah kearifan lokal. Jadi begitu. Yang membuat ribet mereka sendiri. Bukan ahli nasab, bukan pakar DNA, bukan nakib, bukan apa-apa, tapi berakting seolah-olah mereka-mereka ini pakar-pakar nasab semua, merapatkan leluhur orang lain, kemudian dibuat kesepakatan sepihak, diumumkan ke medsos, oh ini Syarif Hidayatullah sudah disepakati sebagai keturunan Imam Musa Al-Kadzim. Kesepakatan dari mana? Saya sepakat dengan Buya Qurtubi, orang-orang seperti ini memang nggak bisa didiamkan, harus diluruskan agar tidak semau-maunya sendiri mengacak-acak nasab keluarga orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.